CEO sedang dalam perjalanan pulang kerja. Melihat tunangannya bersandar di bahu seorang pria. Kecemburuan langsung berkobar. Parkir tepat di depan mereka. Tekan speaker dengan kuat. Nangannya baru saja bangun. Jangan masuk ke dalam mobil, aku akan pergi. Kemarilah. Merasa tidak nyaman setelah kembali ke rumah. Bersiaplah untuk istirahat setelah minum obat. Akibatnya obat jatuh ke dalam cangkir. Dia segera membuka pintu dan tidak minum. Ketika saya membuka pintu, saya menyadari itu adalah pengiriman makanan. Melihat bahwa itu adalah hidangan mie bekicot yang dipesan oleh tunangannya. Berikan langsung ke kurir. Setelah masuk, dia bertengkar hebat dengan Chu Kintan. Peringatkan dia untuk tidak makan makanan berbau busuk di rumah di masa depan. Setelah kembali ke kamar tidur, bersiaplah untuk istirahat. Mendengar kebisingan di luar. Setelah pergi, dia menemukan bahwa Chu Kintan pingsan di tanah. Chu Kintan. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan dia alergi terhadap obat tersebut. Tidak ada yang serius. Baru pada saat itulah mendiang jenderal menyadari bahwa Chu Kintan telah meminum segelas air yang dituangkannya. Menjadi seperti sekarang, merasa sangat kasihan padanya, ingin merawatnya dengan baik. Namun setelah bangun tidur, Chu Kintan bersikeras untuk keluar dari rumah sakit. Mendiang presiden tidak akan membiarkannya pergi, apapun yang terjadi, dan segera mendorongnya ke tempat tidur. Kedua orang yang melakukan kontak dekat merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia masih seorang pasien. Tenang saja, ternyata hari ini adalah hari Chu Kintan menyerahkan naskahnya. Jika tidak diserahkan tepat waktu, akhirnya mencari pekerjaan akan hilang. Setelah permohonan Zhou Jianxing yang terus-menerus, mendiang jenderal akhirnya mengalah dan mengizinkannya pergi ke rumah sakit. Hubungi asisten Anda segera. Biarkan dia masuk ke dalam dan mengambil perlengkapan menggambarnya. Baru saja terjadi, pemimpin redaksi mendiang jenderal Giang mendengarnya. Langsung menggantikan pekerjaan asisten. Ketika tiba di rumah sakit, dia menyiratkan baik di dalam maupun di luar. Saya terbiasa memotong buah untuk mendiang presiden. Saya harus memotong buah. Tujuannya adalah untuk memberitahu Chu Kintan. Dia dan mendiang jenderal adalah dua orang yang sangat dekat. Pada saat ini, mendiang jenderal masuk dan menanyakan apa yang dia butuhkan. Kentang goreng jus plum pedas. Beli juga karet gelang wanita. Karet gelang manakah yang Anda pakai saat dirawat di rumah sakit? Bisakah Anda membawakan saya pembalut dalam perjalanan? Dia membeli barang-barang itu sendiri. Marco mengatakan dia tidak akan membeli apapun. Setelah masuk supermarket, pergi ke konter pembalut wanita. Tidak tahu merek mana yang bagus untuk digunakan, bahkan memeriksa secara khusus secara online. Lalu dia pergi ke rak karet gelang. Apa yang digunakan wanita, kamu juga tidak bisa mengerti. Terakhir, ambil masing-masing satu. Ini tidak mungkin salah. Terlebih lagi, Tuan Giang sangat cemburu. Zhou Jianshu berpura-pura merasakan perasaan tidak enak di tenggorokannya. Mengambil setengah botol air yang ditempatkan oleh mendiang jenderal dan meminumnya. Lalu jelaskan pada Zhou Jianxing. Saya minta maaf. Saya sudah terbiasa sebelumnya. Awalnya, Chu Kintan merasa sulit untuk mundur. Tak disangka, mendiang bos datang membawa tas besar berisi barang-barang, bahkan membeli pembalut wanita. Melihat betapa perhatian dan perhatiannya dia terhadap Chu Kintan, ini membuatnya semakin cemburu, bahkan membiarkan Chu Kintan lebih banyak istirahat, dan memintanya dan asistennya untuk pergi. Tapi bagaimana Chu Kintan punya waktu istirahat sekarang? Naskahnya belum selesai. Mencoba mencari cara untuk mengusir mendiang jenderal itu. Jadi saya segera memanggil asisten saya. Untungnya dia dapat membantunya di saat kritis ini. Truong Diep senang melihat dia tetap bekerja keras meskipun dia sakit. Merasa sengsara, bergegas menolong. Keduanya hanya fokus pada pekerjaan infus, bahkan tidak memperhatikan. Tanpa diduga, mendiang jenderal berlari mendekat dan melihatnya. Khawatir dan segera berlari kembali. Apakah kamu tidak ingin mati? Tanpa diduga, Chu Kintan dengan tenang mengeluarkan ponselnya. Saat ini, saya masih ingin mengambil foto dan mempostingnya secara online, untuk mengklaim penghargaan untuk bos. Dan mendiang presiden menyalahkan semua ini pada Truong Diep. Jika kamu tidak bisa menjaganya, jangan tinggal di sini lagi. Dia tidak membutuhkannya. Namun naskah Chu Kintan belum selesai. Jangan katakan apapun dan jangan biarkan Truong Diep pergi. Jenderal tidak bisa berbuat apa-apa. Duduk saja di samping. Lihatlah mereka berdua diam-diam bekerja sama. Mempersatukan. Rasa pahit di hatiku. Tidak mudah ketika mereka berdua selesai menggambar. Jenderal Gu berdiri dan mengusir orang-orang. Jadi bisakah aku pergi sekarang? Bagaimana Anda bisa mengusir orang seperti itu? Dalam sekejap mata, Chu Kintan keluar dari rumah sakit. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Tapi ketika dia pergi untuk mengirim pesan kepada mendiang presiden, menemukan surat familiar di meja samping tempat tidur. Tidak hanya itu mengingatkannya pada masa sekolahnya. Seseorang yang misterius dan tidak dikenal mensponsori dia. Dan aset yang digunakan sama persis dengan aset tetap yang total penggunaannya. Mungkin orang-orang yang mendukung saya tahun lalu. Itu Konam Chao. Jadi aku hanya bisa berjalan ke arahnya. Apakah Anda menulis surat? Jangan menulis. Kenapa? Benar-benar tidak menulis. Apa sebenarnya yang ingin Anda tanyakan? Dan mendapat jawaban pasti. Chu Kintan tidak punya pilihan selain bertanya dengan santai. Akhirnya mendiang jenderal mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi dia pergi begitu saja dan kembali.
Biarkan Chu Kintan mengambil pekerjaan asisten besok. Tentu saja Chu Kintan tidak setuju untuk membayar sewa. Kepiting yang kumakan di rumahmu sepertinya sudah mati. Sekarang saya keracunan makanan dan harus dirawat di rumah sakit. Kemarin, Chu Kintan terima kasih telah berada di rumah sakit. Asisten Tie Xuan membantunya, secara khusus mengundangnya ke rumah saya untuk makan malam. Karena anggapan umum makan kepiting itu merepotkan, Chu Kintan memberikan seluruh piring itu kepada asistennya. Itu sebabnya dia keracunan makanan. Baru pada saat itulah Chu Kintan ingat, yang saya beli hanyalah kepiting mati. Jika begitu, jadi saat ini wajar saja kalau aku harus menjadi asisten. Namun hal ini menimbulkan kecemburuan Jenderal Giang. Chu Kintan menjadi asisten mendiang presiden. Jadi bukankah dia tidak bisa dipisahkan dari mendiang presiden di rumah dan di perusahaan? Bagaimana saya bisa menanggungnya? Jadi dia berpura-pura berbagi pekerjaan asisten dengan Zhou Kintan. Hal itu tidak hanya memisahkan keduanya. Dia bisa berduaan lagi dengan mendiang jenderal. Namun presiden tidak memberinya kesempatan. Tapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Melihat Chu Kintan untuk pertama kalinya sebagai asisten, ia pun meminta mendiang jenderal untuk ikut bersamanya guna menarik investasi. Dan dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan lawannya. Saya tidak menyangka pihak lain tidak akan memberi saya wajah apapun. Investasi ini gagal lagi. Almarhum jenderal sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan surat undangan. Ternyata kartun ciptaan mendiang presiden itu masuk dalam nominasi penghargaan. Ingin mendiang jenderal hadir. Banyak perusahaan terkenal di industri ini akan hengkang. Mungkin ada kemungkinan untuk mendapatkan investasi di sini. Mengatakan teman wanitanya dapat menerima penghargaan atas namanya. Mendiang jenderal akan memberinya tanggung jawab penuh atas masalah ini. Saat pulang ke rumah, dia diserang oleh turis wanita. Mereka semua menuduhnya memarkir mobilnya sembarangan. Tiba-tiba banyak orang yang menuding. Ketakutan mendiang jenderal terhadap masa kembali muncul. Setelah masuk ke dalam mobil, hubungi Chu Kintan. Dia sedang berdiskusi dengan guru dan tidak mendengar, tidak punya rencana. Jenderal Ko memanggil kembali Giang Jenderal Bian. Hanya dengan begitu Anda akan kembali ke rumah dengan selamat. Dia ingin tinggal dan merawat mendiang jenderal. Tapi mendiang presiden menyuruh Chu Kintan datang. Hal ini membuatnya cemburu setengah mati. Ketika saya melihat telepon dari Chu Kintan, diam-diam menutup telepon sementara mendiang presiden tidak memperhatikan. Kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Kirim pesan WeChat ke Chu Kintan agar dia pulang lebih awal. Namun wanita ini tidak memberitahu Zhou Kintan. Baru pada tengah malam dia selesai bekerja dan pulang. Tolong hubungi saya. Tidak ada hal yang mendesak, bukan? Aku tidak bisa mengandalkanmu jika terjadi sesuatu. Hal ini membuat mendiang jenderal sangat marah. Tapi dia tetap memberitahu Chu Kintan. Besok akan ada upacara penghargaan. Khususnya apa yang harus dilakukan. Tanyakan saja pada Jenderal Giang. Jadi dia menghubungi nomor telepon pemimpin redaksi Giang. Dia saat ini sedang membeli gaun untuk dipakai ke upacara penghargaan. Ketika dia menerima telepon dari Chu Kintan menanyakan apa yang harus dipakai. Dia bilang itu hanya festival kartun. Pakai saja apapun yang kamu mau. Pakai saja apapun yang nyaman. Berbicara tanpa formalitas. Chu Kintan sangat gembira. Itu sebabnya dia memakai baju pulau bajak laut. Cocok untuk festival animasi hari ini. Saat dia dengan senang hati datang menemui mendiang jenderal. Saya sudah datang. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukankah ini festival animasi? Pakaian yang kamu kenakan terlalu biasa bukan? Bukankah kamu menyuruhku memakai pakaian biasa? Saya ingin Anda berpakaian sesuai dengan kepribadiannya. Tapi dia juga terlalu sederhana. Mendiang jenderal benar-benar marah sekarang. Agar Giang Truongbian menerima penghargaan tersebut. Sekarang gadis licik itu bahagia. Meskipun Chu Kintan bodoh, dia mengetahui tipu muslihat kecil kepala Jiang. Namun Chu Kintan bukanlah orang yang mudah ditindas. Saya tidak bisa dibodohi oleh Jenderal Giang. Dan editor umum Giang masih penuh percaya diri. Menunggu untuk naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Saat Anda dengan percaya diri melepas jaket dan bersiap untuk naik ke panggung. Pintu tiba-tiba terbuka. Tampaknya orang itu adalah tunangan mendiang jenderal. Semua media bergegas menuju pintu. Saat ini, Chu Kintan dengan percaya diri tampil dalam balutan gaun putih. Ini mengejutkan gadis licik itu. Game yang dirancang dengan cermat ternyata tidak berguna. Tahukah Anda apa yang akan Anda katakan? Jika tidak, bawakan pidato. Bahkan tanpa pidato ini, saya masih bisa mengatakannya dengan luar biasa. Tanpa diduga, Chu Kintan tidak membutuhkan kebaikan palsunya. Almarhum jenderal pun dibuat bingung dengan kegiatan tersebut. Saya khawatir itu akan merusak upacara penghargaan. Tanpa diduga Chu Kintan sebagai seorang praktisi animasi. Pidato yang tulus di atas panggung. Mendapat tepuk tangan meriah. Pidato Zhou Jianxing yang memenangkan penghargaan tidak hanya sukses total. Dan juga berinvestasi besar-besaran pada mendiang jenderal. Mengecewakan editor umum Giang yang sedang menunggu untuk melihat lelucon itu. Aku tidak bisa mengambil nafas ini. Menemukan Chu Kintan sedang pergi ke kamar mandi. Tarik label di bajunya. Ejekan memakai pakaian tanpa label. Apakah Anda bersedia mengembalikan gaun itu? Chu Kintan mengambil kartu itu. Bintang bisa. Aku hanya lupa merobeknya. Setelah Tuan Giang Bian pergi, dia menyesalinya sampai mati. Mengapa mencoba menjadi berani? Beri dia kesempatan. Bagaimana cara mengembalikan gaun mahal itu? Saat ini, mendiang jenderal menemukannya. Menunjukkan bahwa perusahaan telah menemukan sumber investasi. Memuji penampilan Chu Kintan hari ini. Hal ini membuat hati Zhou Jianxing yang gelisah segera merasa lebih baik. Pada saat yang sama, mendiang jenderal juga melihat label di gaun itu. Sengaja mengatakan dia ingin mengembalikannya setelah memakainya. Hanya gaun. Bukannya saya tidak mampu membelinya. Bagus. Awalnya aku ingin mengatakannya. Biarkan perusahaan mengganti uang Anda.
Chukintan juga mengatakan yang sebenarnya kali ini. Saya benar-benar tidak mampu membeli gaun ini. Mintalah pengembalian dana kepada atasan Anda. Dan saya awalnya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan. Datang ke sini untuk memainkan peran tunanganku juga. Disangka, percakapan keduanya terdengar oleh Jenderal Giang. Sejak mengetahui bahwa kalian berdua adalah pasangan palsu, Jenderal Giang sedang dalam suasana hati yang baik. Melihat Chukintan menggambar komik di tempat kerja. Bukan hanya jangan menyalahkan. Sebaliknya, dia menyuruhnya untuk tidak membiarkan mendiang jenderal mengetahuinya. Hal ini membuat Chukintan sangat bingung. Saya pikir kepalanya dihancurkan oleh pintu. Itu karena ini, hanya tertarik menggambar kartun. Saya bahkan lupa waktu pertemuan antara mendiang jenderal dan investor. Pengingat mendiang jenderal, saya baru ingat bahwa saya akan segera terlambat untuk rapat. Cabut sumber listrik dengan cepat. Kemasi barang-barang Anda dan tinggalkan pintu perusahaan. Di manakah mobilnya? Kemudian dia teringat bahwa mobilnya sedang dibawa untuk perawatan hari ini. Sudah terlambat untuk naik taksi. Investasi akhir tidak bisa disia-siakan. Dia tiba-tiba mendapat ide. Menarik mendiang jenderal dan melarikan diri. Persiapkan dia untuk bus. Saya tidak bisa naik bus. Saat itulah saya teringat bahwa sang jenderal takut dengan tempat yang banyak orangnya. Tapi sekarang hanya ada satu jalan tersisa. Bergegas ke warung terdekat untuk membeli sepasang penutup telinga. Dan kacamata hitam anak-anak untuk dipakai seperti ini. Presiden Gu langsung tidak bisa melihat. Orang buta tidak dapat mendengar. Setelah naik bus, beberapa orang meminta untuk menyerahkan tempat duduknya. Akhirnya seseorang turun dari bus. Baru saja mendapat tempat duduk dan ingin memanfaatkannya. Tinjau isi pertemuan ini. Alhasil, hanya komik hasil karyanya saja yang terlihat. Saat itulah saya teringat bahwa karena panik saya menjatuhkan drive USB ke atas meja. Segera hubungi kolega Anda di perusahaan. Saya meminta Anda untuk segera mengirimkan dokumen tersebut. Tapi pertemuan sudah dimulai. Sudah lama tidak bertemu rekan kerja. Hanya peduli tentang pengiriman pesan. Bahkan tidak menyadari bahwa mendiang jenderal telah meminta dokumen. Tuan Gu melihat bahwa dia tidak bereaksi sama sekali. Jadi ambil komputer Anda dan mulailah melakukannya sendiri. Lihat apa yang disajikan di layar lebar bukan file. Itu adalah arketipe buku komik yang sangat mirip dengannya. Jenderal Gu langsung tercengang. Pelanggan juga bingung. Gaya lukisan ini sebenarnya cukup banyak. Chukintan berdiri dan menyelesaikan semuanya dengan lancar. Karakter ini adalah materi negatif yang sangat kami lawan. Bukanlah tujuan yang kita kejar. Gunakan saja untuk perbandingan, untuk melindungi keuntungan kita. Mendiang jenderal juga cukup mengakui kinerja. Pelanggan juga puas. Segera dia menggunakan keahliannya. Animasi yang sedang dilakukan perusahaan kali ini. Prototipenya adalah mendiang jenderal dan saya. Itu pengalaman pribadi kami berdua. Memberikan penjelasan bagus yang sepertinya tidak salah. Biarkan pelanggan bertepuk tangan. Meski kali ini dia lupa membawa dokumen rapat. Namun menggunakan metodenya sendiri untuk memenangkan kontrak. Saya tidak bisa tidak meminta jenderal untuk menerima bonus. Dialah yang membuat Tio Suyan muntah. Sering berangkat pada jam kerja. Lupa waktu rapat, lupa membawa dokumen perusahaan saat rapat. Mengapa mendapat bonus? Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkannya. Sebutkan bonus. Mendiang jenderal mengungkapkan ketidakpuasannya. Kali ini dia tidak berani menyebutkan bonusnya lagi. Namun menurut saya, apapun yang saya katakan, saya telah berkontribusi pada perusahaan. Bisakah Anda makan udang karang di rumah? Bersihkan setelah makan. Apakah Anda ingin makan beberapa? Di mata mendiang presiden, ini semua jajanan. Memberi makanan di rumah saja sudah menjadi berkah. Tunggu sampai mendiang jenderal pergi. Makanan lezat ini telah menjual habis semua pesanan. Bersihkan dulu sampah yang ada di meja. Saya khawatir bos akan melihatnya. Tanpa diduga, sesuatu terjadi keesokan harinya. Dia memindahkan kubus Rubikku. Saya tidak melihat kubus Rubik di atas meja. Baru pada saat itulah Chukintan ingat. Mungkin secara tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Namun kini sampah tersebut sudah hilang. Kali ini sang jenderal sangat marah. Berapa kali aku sudah bilang padamu, jangan sentuh barang-barangku. Jika dia tidak bisa, pindah. Secara kebetulan Truong Diep datang dan melihatnya. Saya melihat mendiang jenderal memperlakukan Chukintan seperti ini. Truong Diep sangat menyukainya. Dua pria dewasa mulai berdebat satu sama lain. Truong Diep ingin pergi dari sini bersama Chukintan. Tapi dia tidak setuju. Jenderal Gu biasanya bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Jadi dia menelepon asistennya. Belakangan saya mengetahui bahwa kubus Rubik ini adalah peninggalan saudara mendiang presiden. Penyakit yang diderita mendiang jenderal saat ini juga ditinggalkan setelah saudaranya meninggal. Kubus Rubik ini sangat penting baginya. Jadi dia juga tidak akan berangkat kerja hari ini. Berikan sketsa lukisan itu kepada Truong Diep untuk dilaporkan kepada bosnya. Saya pergi ke tempat pembuangan sampah untuk menemukan kubus Rubik. Kubus Rubik ini sangat penting bagi mendiang jenderal. Dia akan menemukannya, apapun yang terjadi. Kerja keras membuahkan hasil. Melewati beberapa tong sampah, dia akhirnya menemukannya. Saat mencari Truong Diep, dia menerima telepon dari bosnya. Komik yang digambarnya kali ini sangat digemari pembaca. Biarkan dia menambahkan episode lain hari ini. Truong Diep merasa sengsara dan begadang. Bersiaplah untuk bekerja lembur dengan Chukintan. Namun ketika dia pergi, dia melihat sampah di bawah kakinya. Saat itulah saya mengetahui bahwa Chukintan telah berhenti dari pekerjaannya. Pergi ke tempat pembuangan sampah untuk menemukan kubus Rubik untuk Ko Nam Chao. Komik yang saya tinggalkan hanya bisa diselesaikan dengan kerja lembur. Sangat lelah hingga saya tertidur di samping komputer. Setelah melihat Truong Diep, dia dengan hati-hati berjalan ke samping.
buka jaketmu, letakkan di atas Chu Qintan yang sedang tidur. Tinggalkan Konam Chao sesegera mungkin. Aku bisa memperlakukanmu dengan lebih baik. Dan mendiang jenderal baru saja pulang kerja. Menemukan kubus Rubik di atas meja. Juga meninggalkan pesan permintaan maaf padanya. Sepertinya aku berlebihan pagi ini. Jadi saya memutuskan untuk menunggu Chu Qintan kembali. Maaf juga. Alhasil, setelah menunggu semalaman, Chu Qintan tidak terlihat. Hingga tiba di tempat kerja keesokan paginya. Asisten itu berbicara dengan lembut, Chu Qintan. Mengirimkan foto keduanya sedang menyaksikan matahari terbit bersama. Mari kita menyaksikan matahari terbit. Jenderal itu bingung. Chu Qintan tidak kembali tadi malam. Bagaimana kita bisa menyaksikan matahari terbit bersama? Hasilnya, hidupkan telepon dan lihat. Orang di sebelahnya jelas-jelas adalah Truong Diep yang tidak pulang pada malam hari. Ternyata dia datang mencari perlindungan pada Truong Diep. Ketika saya pergi ke kamar mandi, saya mendengar staf mengobrol, membahas hubungannya dengan Zhou Jianxing. Dia marah dan segera berjalan. Nanti di Nebula, jangan menyebut Chu Qintan. Pria ini cukup mampu untuk cemburu. Chu Qintan masih makan siang bersama Truong Diep. Pembahasan menggambar komik selanjutnya, tapi dia hanya bisa makan bersama asistennya. Asisten pemesanan. Dia mencobanya di ponselnya. Cowok seperti apa yang disukai cewek zaman sekarang? Hasilnya, mereka semua menyukainya. Pria yang lucu dan lugas. Dia kemudian akan mencoba mendekat dengan cara ini. Kebetulan bertemu dengan Chu Qintan dan Truong Diep saat pulang ke rumah. Awalnya ada suasana hati yang buruk. Kini semakin marah. Masuk ke dalam mobil, kami hendak pulang. Tidak perlu naik lagi. Sekarang aku akan pergi ke supermarket. Butuh seseorang untuk membawa tas. Dia perempuan. Dia memintanya untuk membawa tasnya. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Kali ini Truong Diep benar-benar memukul moncongnya. Hanya bisa melihat mereka berdua pergi. Kenapa dia bersamanya setiap hari belakangan ini? Apakah kamu tertarik padanya? Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang junior yang membantuku menggambar komik bersama. Mereka berdua segera pergi ke supermarket. Tuan Gu membawakan banyak makanan ringan. Mulai sekarang aku akan menjadi pria yang hangat. Chu Qintan mengambilnya dan bertanya apakah itu untukku. Saya membelinya tidak ada hubungannya dengan Anda. Jelas membelinya untuk Zhou Jianxing. Tapi dia begitu keras kepala sehingga dia ingin menyelamatkan mukanya. Setelah kembali ke rumah, dia melihat Chu Qintan sedang memasak makan malam mewah. Kini dia tidak bisa lagi menyembunyikan cintanya. Berjalan mendekat dan melemparkan Chu Qintan ke kursi. Walaupun demikian, saya juga tidak akan tergerak. Surga tahu bahwa jantung Chu Qintan berdebar kencang saat ini. Tapi juga berkata kasar, dia tidak akan tergoda olehnya. Kini keduanya saling memiliki, tapi tidak ada yang mau buka mulut dulu. Setelah makan, Chu Qintan hanya ingin minum air. Mendengar telepon sang jenderal berdering. Tapi tidak ada yang menjawab. Menelepon 2 kali tetapi tidak ada yang menjawab. Lihat itu asisten yang menelepon. Menjawab panggilan mendiang presiden tanpa berpikir panjang. Ternyata, akhir-akhir ini aku merasa mendiang bos tidak merasa normal. Telepon dia dan tanyakan. Diketahui mendiang jenderal telah meminum semua obatnya. Dia tiba-tiba panik. Tidak ada yang akan terjadi. Agar Chu Qintan dapat segera menemukannya. Sepertinya dia pingsan di kamar mandi. Dia bergegas ke kamar mandi dengan putus asa. Ternyata tidak ada yang salah dengan mendiang jenderal itu. Baru saja mandi air panas. Mendiang jenderal juga sangat terkejut saat melihatnya. Bisakah Anda mendapatkan wawasan? Mengapa mendobrak seperti ini? Bukan karena dia kehabisan obat. Takut terjadi sesuatu. Jangan terlalu khawatir. Ayo keluar. Keluar dari kamar mandi. Dia segera melapor ke asistennya. Tapi asistennya masih khawatir. Karena suasana hati sang jenderal sedang tidak baik akhir-akhir ini. Ingin Chu Qintan membawa mendiang jenderal itu menemui psikiater. Dia menasihati mendiang jenderal berkali-kali. Presiden Gu tidak pergi. Sekarang dia menaruh satu-satunya harapannya pada Zhou Jianxing. Jadi ketika saya berangkat kerja keesokan harinya, Chu Qintan menawarkan diri menjadi sopir mendiang presiden. Setelah tiba, Presiden Gu mengetahui bahwa Chu Qintan membawanya ke klinik psikologis. Ini adalah tempat paling menjijikkan baginya. Apapun yang Anda katakan, jangan keluar dari mobil. Akhirnya, Chu Qintan dengan paksa menariknya keluar dari mobil. Dia menarik pegangan pintu dan menolak untuk melepaskannya. Pergi atau tidak? Jika kamu tidak pergi, aku akan menelepon seseorang jika kamu tidak pergi. Dia berteriak. Teriak aku tidak akan pergi. Jadi Chu Qintan mulai tampil, berbicara tentang sesuatu yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun sejak dia berusia 18 tahun. Mukulku setiap hari. Hal ini langsung menarik banyak orang untuk menonton. Mereka semua menuduh mendiang jenderal itu sebagai orang yang tidak berperasaan. Namun, mendiang jenderal tetap tidak berangkat. Semakin banyak orang yang menonton. Jika tidak ada kecelakaan lain yang akan terjadi, penyakit lama sang jenderal tua dimulai lagi. Tiba-tiba jatuh ke dalam mobil. Chu Qintan juga panik. Dia melihat ke arahku. Jangan berpaling. Fokus pada